Saya memiliki seorang sahabat yang sejak kecil saya tahu otaknya encer. Mulai SMP, SMA, kuliah, begitu banyak prestasi akademis yang sudah dia raih. Saat kerja pun, karirnya melejit luar biasa hingga di posisi direktur. Yang kemudian saya dengar dia mendirikan perusahaan sendiri, membangun usaha di bidang yang dicintai mulai dari nol. Kira-kira setengah tahun yang lalu kami berjumpa di sebuah kesempatan santai. Pertama kali saya lihat dia, itu wajahnya lusuh, badannya loyo, nggak ada energinya. Dalam hati saya bilang, wah sahabat saya ini sedang dalam masalah. Setelah berkangen-kangenan, akhirnya dia berkeluh kesah. Belum segenap 1 tahun dia mendirikan perusahaan, sudah 3 kali timnya bubar. Bubar bagaimana saya tanya? Bubar, tinggal hengkang, resign. Bukan 1-2 orang, 1 tim bedol desa. Bukan sekali, sampai 3 kali. Dan di yang ketiga kalinya, di hari terakhir sebelum seluruh timnya pergi meninggalkan perusahaan yang dipimpin, dia panggil sang manajer kemudian bertanya, apa yang terjadi? Sang manajer menjawab, Bapak, kami tidak pernah meragukan kepintaran Bapak. Kami tidak pernah meragukan ketajaman analisa dan strategi Bapak. Dan kami bahkan tidak meragukan wibawa Bapak. Satu hal yang kami merasa kurang terayomi. Kalimat terakhir ini dia sampaikan dengan mata berbinar-binar. Saya tahu dia kecewa, dia terpukul, dia merasa gagal. Bapak Ibu, menjadi pemimpin yang mengayomi ternyata nggak cukup hanya dengan strategi yang canggih, yang lengkap. Nggak cukup dengan wibawa, nggak cukup dengan kecerdasan otak. Tapi menjadi pemimpin yang mengayomi artinya kita harus siap menjadi abdi, melayani tim kita, berfokus pada kepentingan tim, bukan diri sendiri. Siap memberi dukungan nyata dan kemudian terlibat di setiap proses di dalam perusahaan atau organisasi itu. Terus bagaimana caranya? Ada 3 hal yang saya akan share dalam kesempatan kali ini. Apa itu? MVK. M, mendengarkan. Sahabat saya bilang, saya sudah dengarkan kok. Setiap meeting saya hadir, semua ide kami tampung. No, bukan itu yang saya maksud. Mendengarkan adalah, coba ingat-ingat, apakah ketika kita berhadapan dengan tim kita, dengan lawan bicara kita sudah memperhatikan bahasa tubuh mereka? Mimiknya, tangannya, kakinya, gerakannya. Karena bisa jadi, apa yang dia katakan, itu bukanlah hal yang benar-benar ingin dia sampaikan. Yang kedua, jangan kemudian dipotong, disela. Saya tahu tidak mudah, tapi latihlah, mulailah. Awal-awal mungkin 5 detik, 10 detik, 20 detik. Biarkan lawan bicara Anda menyelesaikan sampai tuntas, baru kemudian berikan feedback. Itu yang dimaksud dengan mendengarkan. Yang kedua, V, apa? Visi. Saya tahu, begitu banyak perusahaan, bahkan hampir semua, ketika memulai perusahaan sudah menentukan visinya. Lengkap, canggih bahkan. Tapi kebanyakan visi itu tersampai atau tidak tersampaikan. Hanya tersimpan di kotak meja para direktur. Terpampang di dinding-dinding perusahaan, dipikul dengan indahnya. Padahal visi harus terkomunikasikan secara real sampai ke tataran yang paling bawah. Bagaimana caranya? Secara reguler sampaikan di setiap kesempatan, di meeting, di pertemuan santai, informal, bahkan tanya, sudahkah mereka paham tentang visi perusahaan? Suruh mereka menyatakan kembali bahkan, apakah mereka sudah benar-benar paham? Dan ceritakan bagaimana versi mereka. Jadi kalau visi itu tercapai, seperti apa bayangan mereka? Supaya mereka benar-benar paham dan terinternalisasi mengenai visi perusahaan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, K, kebersamaan. Saya ingin tanya saat ini, berapa kali di setiap komunikasi atau interaksi Anda dengan tim Anda menanyakan hal-hal yang bukan terkait dengan pekerjaan? Kalau Anda belum melakukan itu, segera lakukan. Jadwalkan bila perlu. 5 kali bicara, 2 kali diantaranya ngomong tentang kehidupan. Tanyakan anaknya, keluarganya. 5 kali ketemu, 2 diantaranya konteksnya bukan pekerjaan. Olahraga bareng, barbeque mungkin, rujaan, jagung bakar. Ciptakan suasana bersama-sama. Karena dengan seperti itu, kebersamaan akan muncul dan kemudian terbangun dengan kuat. Itu dia, 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pemimpin yang mengayomi. Untuk lebih lengkapnya, silahkan kunjungi kami di website kami www.afta.co.id. Terima kasih.